Ya, jadi sekarang menunjukkan pukul 5 lewat 30 menit ya, dini hari. Waktu Balikpapan, kita menuju ke bandara dan kita mengambil penerbangan pertama menuju ke YIA, Yogyakarta International Airport. Jadi ini pertama kalinya ya kita mengambil penerbangan pertama. Ternyata banyak juga guys orang-orang yang mengambil penerbangan pertama. Oke, kita sampai ke pintu keberangkatan. Halo. Bontang atau Jogja? Jogja. Jogja. Kita mau kemana? Kita mau naik pesawat. Naik pesawat. Jadi keluar dari pintu pemeriksaan, kita langsung berada di gate 5 ya. Jadi kita melewati sekitar 3 gate lagi untuk sampai ke gate 8. Sekarang menunjukkan pukul 5 lewat 58. Sudah mau jam 6 pagi ya, waktu Indonesia Tengah, Balikpapan. Nah, itu dia Mica dan Mama. Mica. Bapak dan Ibu terhormat, kami merasa senang pesawat akan dilakukan dalam 2 bagian dan dimulai dari barisan paling depan sampai baris 14. Penumpang lainnya dipersilakan tetap duduk untuk menunggu giliran keluar pesawat. Selama proses keluar pesawat, semua penumpang diharapkan agar tetap menjaga jarak. Terima kasih. Papa? Ya, sampai guys. Pukul 7 lewat 59 waktu balik waktu Yogyakarta. Kita sudah sampai di Bandara Internasional Yogyakarta. Jadi sebelumnya itu kalau kita ke Jogja, kita ke Bandara Aji Sucipto. Sekarang untuk penerbangan ke Jogja, tujuannya ke bandara yang baru, Bandara Internasional Yogyakarta, atau yang lebih dikenal Bandara YIA, Yogyakarta International Airport. Jadi dari pintu keluar bandara, kalau dari pintu keluar ya, kita langsung ambil ke arah kiri ya, belok kiri. Kita menuju ke stasiun kereta. Stasiun kita yang Ya, itu Mica. mana stasiun kita? Itu sana stasiun keretanya. Yang mana? Itu. Nah, jadi fasilitas di Bandara Internasional Yogyakarta ini salah satunya itu kita bisa naik kereta ke pusat kota. Nah, ini dia stasiun kereta, kita naik. Nah, dan itu Micanya. Jadi
pas naik dari tangga ada petunjuknya lagi ya, stasiun kereta, kita lurus. Nah, bagi teman-teman yang mau berangkat bisa naik ke sana, naik tangga lagi. Ada lagi tambahan keterangannya di sana, stasiun kereta. Nah, dan di bawah itu kalau misalnya kita mau dijemput ya, bisa dari bawah juga. Nah, setiap kita ke tempat atau ke daerah lain pasti kita disambut dengan tarian adatnya ya. Nah, ini kalau tarian adat yang ada di Yogyakarta. Diarahkan ke sebelah kiri. Nah, kita sudah sampai ke stasiun kereta ya. Nah, ini dia stasiun kereta. Dan ini merupakan stasiun kereta api bandara. Oke, kita masuk dulu.
ada bunga, ada baba. Kita sudah beres. Marahkan ke kanan aja dulu udah belum ada buka. Ya, jadi sekarang kita menuju ke Kabupaten Magelang ya guys. Tepatnya kita mau ke Candi Borobudur. Kalau sesuai dengan maps, kita akan menempuh perjalanan sekitar 1 jam lebih. Alhamdulillah kita sudah parkir mobil ya guys. Sekarang kita menuju ke pelataran Candi Borobudur. Nah, itu ada Mica guys. Halo. Ya, kita menuju ke pelataran Candi Borobudur. Nah, itu ada Mica, ada Mama. Dan sepertinya hari ini banyak pengunjung ya guys. Terlihat dari banyaknya mobil yang parkir tadi. Nah, kalau sekarang kita berada di sekitaran Museum Borobudur. Jadi, sekilas info, Candi Borobudur itu museumnya baru selesai di tahun 2024. Jadi sebelumnya itu nggak ada candi guys, nggak ada museum. Jadi di Candi Borobudur ini ada 2 tipe tiket ya guys. Jadi istilahnya kalau kita mau yang premium, kita tuh ambil yang harga 150. Jadi kita tuh diantar menggunakan mobil khusus sampai ke pelataran Candi Borobudur dan sampai ke tingkat paling atas. Ada bunga, ada baba. Kita sudah beres. Marahkan ke kanan aja dulu udah belum ada buka. Akhirnya guys.
itu adalah saluran air zaman dahulu di abad 8 sampai ke 10 Masehi. Jawa kuno dulu bisa membuat sistem tata air seperti itu. Ada buat itu, nah mereka akan putus Pak. Oh. Nah, itu namanya kalau dalam bahasa Jawa artinya belum jadi Pak. Nah, untuk membangun daripada candinya sendiri memerlukan waktu kurang lebih selama 65 tahun. Jadi candinya sendiri ini dibangun dari abad ke-8 dari 3 generasi raja. Rake Panangkerang, Samaratungga sama Diah Pramudawardhani, anaknya dari Samaratungga sendiri. Tujuan mereka membangun daripada Candi Borobudur sendiri yang pertama sebagai pusat meditasi, yang kedua sebagai pusat pembelajaran agama Buddha, yang ketiga sebagai penghormatan terhadap dinasti Sailendra. Jadi kata Sailendra ini berasal dari bahasa Sanskerta. Saila dan Indra. Saila artinya gunung, Indra artinya raja ataupun penguasa. Di sini ada yang namanya Indra. Di sebelah sini ada gajah Jawa, ada kuda juga Pak. Usia 29 tahun dia meninggalkan daripada istana. Untuk menjadi seorang Buddha, dia bermeditasi di bawah pohon Bodhi. Nih, ketika bermeditasi dapat gangguan dari Mara. Ini kalau dalam ajaran agama Buddha namanya Mara, Islam namanya iblis, kalau Jawa namanya Dilit. Ingin membunuh Siddhartha Gautama dengan menghujani anak kepalanya. Seperti masnya dan mbaknya ini saling mengunci. Kalau kita lihat di Candi Borobudur ini, dinding reliefnya ini akan berwarna kekuningan seperti ini karena dulu orang Belanda ini memfoto seluruh bagian candi menggunakan kamera hitam putih. Dia menambahkan lapisan oker. Jadi lapisan oker ini dihasilkan dari ketapon dan juga tanah liat. Maka dindingnya akan berwarna kekuningan seperti ini. Iya, Kapal-kapal zaman dahulu Pak. Sebelum Amerika bisa membuat kapal, di Indonesia di abad 8 sampai ke 10 Masehi sudah bisa membuat kapal seperti ini. Ini dulu dengan kayu Pak, dengan kayu ada cadinya, ada juga layarnya sebelah sini. Nah, masih menggunakan tenaga angin Pak, belum ada mesin zaman dahulu. Nah, ini banyak sekali relief kapal, kemudian pohon-pohon itu banyak sekali pohon mangga di Candi Borobudur. Ini rumah zaman dahulu Om. Ini masih menggunakan rumah panggung ya zaman dahulu. Udah mau balik guys. Iya, ada barangnya, Bang. Menjaga barang. Masih kan jalanannya? Ayah, Basah. kena apa? Kena air kan? Kena hujan kah? Iya. Masuk. Ini ada mobil, Cak. Oke guys, kita sudah dari Borobudurnya. Langsung melihat candinya.
sekarang kita ada di stasiun Solo, stasiun kereta api di Solo ya. Nah, ini guys. Jadi kalau kita naik kereta dari Jogja ke Solo kurang lebih sejam aja ya, bahkan lebih cepat lagi. Oke, bye Solo. Ya, kalau nongkrong kamu suruh Ini kamar kita di Surabaya guys, di Hotel Ibis. Kasih dulu Bapak, cepat Bapak sini. Bapak lihat. Mana? Di sini ada tempat mandi, tempat tempat cuci tangan. Iya, Jadi pintar. kita handuk kalau dia pakai handuk. Mandi sudah mandi. Nih, mandi pakai handuk. Oke. Terima kasih ya. Bapak lupa ada suka. Sekarang kita ada di Surabaya ya, kota Surabaya. Kita ada di kawasan Kia. Jadi di kawasan ini tuh kayak kawasan Chinatown di Surabaya. Kita beli dimsum dulu guys. Terus sama dimsum terus. Warung Kaya Baby Crepes, crispy di luar dan yang di dalam. Warung Kaya Baby Crepes, crispy di luar dan yang di dalam. Panas banget.
Ya, jadi sekarang kita ada di kawasan Kota Tua di Kota Surabaya. Nah, jadi begini guys penampakannya. Nah, jadi betul-betul penampakan bangunannya itu dipertahankan ya. Ini kurang lebih sih kayak di Yogyakarta. Cuma kalau di Yogyakarta itu hampir keseluruhan. Nah, kalau di Kota Surabaya itu khusus di tempat Kota Tua aja ya. Halo guys, sekarang kita masih di Kota Surabaya. Kan mau lihat. Kita sekarang masuk ke Monumen Kapal Selam. Mica. Nah, itu kapal selamnya guys. Kapal selan Pasopati. Nah, tuh panjang ya guys. Panjang banget. Untuk masuknya di sana ya guys. Nah, di sana pintu masuknya. Oke. Jadi nah, ini dia data-data dari KRI Pasopati 410. Oh, buatan Rusia ya guys. Dibuat tahun 1952 dan mulai beroperasi 1962, 15 Desember. Ya guys. Ikannya mana? Terika. Oke ya guys. Oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut Arif Kusma Riyadi. Nah, sekarang kita masuk. Beda negara pembuatan, jauh lebih mudah. Maksudnya ini nggak mudah ya, ini kamar yang pertama. Itu. Kalau gitu ya. Aku. Coba lihat torpedonya. Gelap ya. Kalau normal, kondisi normal saat kapalnya masih aktif, itu paling dalam 250 meter. Mama, ikannya mana? Ini ya sih jadi pahlawan nggak? Iya, yang jadi pahlawan. Itu di Keluarnya ke sana. Di tempat tidurnya aja. Nah, ke Kalimantan. Jalan-jalan ke Surabaya. Ke Jawa ya. Mama, sini ada kamar tidurnya. Sekokoh ini baru masih bisa hancur juga. Mama, sini. Papa dulu baru ambil Mica ya. Ya. Oh, tunggu mama. Tunggu papa keluar. Nah, Baba. Gak apa-apa. Biar ini dikendalikan. Biar nanti kemudian untuk amanah gitu. Pada lari kita langsung masuk loncat itu ya.
kapal selam. Mama, sini masuk. Kita mau naik kapal selam. Oke, Mica sekarang di mana? Tuh, itu apa? Apa itu? Ini kapal selam. Kapal selamnya ini lucu. Sini. Hati-hati Micanya. Oh, sini Mama. Mama jalan. Sini. Oke. Apa? Ya, pintu keluar masuknya. Sini apa? ABK. Apikanya mandi mana? Mana apikanya? Sini. Sini dulu, Baba sini turun. Baba sini turun. Apa nanti jatuh? Eh. Oh, enggak usah pergi. Sini kan? Sini. Ya. Ini basah itu basah bawah. Bawah. Nah, kan. Ya, belum ya. Kita sudah sampai di Bandara Juanda ya. Letaknya di Sidoarjo. Kita menuju ke Balikpapan. Kenapa kita memilih Pelita Air? Karena cuma Pelita Air yang sampai sekarang mempertahankan bagasi sampai 20 kilogram. Dan Ibu Mica masih tidur. Sekarang kita sudah sampai di Bandara Internasional Haji Muhammad Sulaiman Balikpapan. Itu Mica guys. Dulu masih yang kecil. Jadi ada yang